Di sebuah kota kecil yang ramai dan penuh kesibukan, ada sebuah pos polisi lalu lintas sederhana di tepi jalan raya. Para polisi muda yang berjaga di sana biasanya menghadapi pelanggaran klasik, motor tanpa helm, melanggar lampu merah, atau angkot ngetem sembarangan. Namun hari itu, tak ada yang menyangka kalau sebuah kejadian kocak akan mengubah suasana pos polisi menjadi panggung lawak dadakan. Semua berawal dari seorang bapak tua dengan motor Honda PCX hitam mengkilat, tapi dipasangi keranjang ayam dan mengenakan helm proyek kuning. Siapa sangka, dari satu tilang sederhana, lahirlah cerita penuh tawa yang akan diingat semua orang di pos itu, bahkan mungkin seluruh kampung. Panas terik siang itu membuat jalan raya di depan pasar semakin ramai. Pedagang sayur berteriak-teriak, tukang ojek rebutan penumpang, dan klakson angkot bersahut-sahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi muda bernama Bribda Djoko sedang berdiri tegak di pos penjagaan. Sambil memegang peluit, ia mengamati kendaraan yang melintas. Kayaknya semua tertib nih, gumamnya sambil sedikit bosan. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh. Dari kejauhan meluncur sebuah Honda PCX hitam mengkilat, motor gede yang biasanya dikendarai anak muda. Tapi kali ini, motornya dikendarai seorang bapak tua dengan perut buncit, memakai kemeja batik, sandal jepit, dan yang paling mencolok, helm proyek warna kuning dengan tulisan Safety First. Tak hanya itu, di samping kanan motor PCX tersebut dipasang keranjang ayam, isinya 2 ekor ayam kampung yang berkokok heboh. Bribda Djoko mengangkat alis. Wah, ini sih wajib diberhentikan. Masa PCX kayak gitu dijadiin motor ayam? Ia meniup peluit panjang. Piit. Motor PCX pun berhenti. Bapak tua itu menoleh dengan santai. Bapak, ada apa, Dik? Saya nggak balap liar kok. Ini PCX saya masih perawan. Belum pernah kebut-kebutan. Polisi Djoko berdiri tegap. Permisi, Pak. Bisa ke pinggir sebentar? Ada yang mau saya periksa. Bapak, ya elah, Dik. Saya ini udah pensiunan. Nggak mungkin ngebut lagi. Ngebut dikit aja lutut saya bunyinya krek-krek. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Ada yang menahan tawa melihat bapak itu dengan gaya nyeleneh di atas motor mewah, tapi penuh aksesoris aneh. Bribda Djoko mencoba tetap profesional. Polisi Djoko, boleh lihat SIM dan STNK-nya, Pak. Bapak itu mulai merogoh kantong celana, lalu mengeluarkan dompet super tebal. Isinya campur aduk, KTP, kartu arisan RT, kartu berobat puskesmas, sampai foto jadul dirinya waktu muda. Bapak, nah ini, Dik, KTP ada. Kartu arisan ada, bahkan kartu undangan hajatan tetangga minggu depan juga ada. Tapi SIM hilang. Polisi Djoko, heran, hilang gimana, Pak? Bapak, kemarin main gaple sama teman-teman. Mungkin SIM saya tersinggung karena saya kalah terus. Jadi dia kabur. Beberapa tukang becak di pinggir jalan mulai cekikikan mendengar jawabannya. Polisi menatap helm bapak itu yang jelas-jelas bukan standar SNI. Polisi Djoko, Pak, helmnya itu bukan untuk motor. Itu kan helm proyek. Bapak, sambil menepuk helmnya. Loh, justru ini lebih aman, Dik. Kalau ada batu jatuh, kepala saya selamat. Kalau helm motor kan licin. Sekali jatuh malah geser kayak tutup panci. Polisi Djoko, tapi tetap salah, Pak. Aturan harus helm standar. Bapak, aturan siapa? Aturan polisi? Aturan rumah saya lebih keras. Loh, istri saya kalau saya pulang nggak bawa bawang merah, hukumannya lebih kejam daripada tilang. Penonton di sekitar jalan langsung tertawa terbahak-bahak. Bribda Djoko mulai geleng-geleng kepala. Dalam hati ia bingung, ini saya yang menilang, atau saya yang ditilang mentalnya? Bapak itu masih santai sambil mengelus ayam di keranjang. Bapak, jadi gimana, Dik? Saya ini ditilang atau mau saya traktir pecel lele dulu biar adem? Polisi Djoko menahan tawa, tapi juga berusaha tetap tegas. Namun jelas, kasus Bapak PCX ini bakal jadi cerita panjang di pos polisi sore itu. Kerumunan di pinggir jalan makin ramai. Orang-orang penasaran melihat bapak tua dengan PCX gagahnya, helm proyek kuningnya, dan gaya jawabnya yang ngawur. Bribda Djoko mulai merasa jadi tontonan gratis. Polisi Djoko, dalam hati, aduh, kalau begini terus, saya bisa viral di TikTok sebelum sore. Tiba-tiba, beruak, salah satu ayam di keranjang PCX berontak dan berhasil lepas. Ayam itu langsung kabur ke tengah jalan,
berkokok keras seperti ikut demo. Bapak, Dik, Itu ayam saya kabur. Cepat ditangkap, nanti nyebrangnya nggak lihat zebra cross. Polisi Joko spontan bengong. Polisi Joko, Pak, saya polisi lalu lintas, bukan polisi ayam. Namun orang-orang sekitar malah teriak-teriak. Cepat kejar ayamnya AA. Kalau ketabrak, nanti PCX Bapak itu jadi PCX gulai ayam. Akhirnya Bribda Joko dengan seragam resminya ikut lari kecil mengejar ayam. Orang-orang menonton sambil ketawa ngakak. Beberapa malah ngeluarin HP buat ngerekam. Ayam berhasil ditangkap seorang tukang becak. Ia menyerahkannya ke bapak tua. tukang becak, ini ayamnya, Pak. Untung nggak nyelonong ke truk pasir. Bapak, sambil mangku ayam. Makasih, Bang. Ini ayam kesayangan, namanya Mawar. Kalau sampai hilang, istri saya lebih marah daripada kehilangan SIM. Kerumunan makin ngakak. Polisi Joko makin susah jaga wibawa. Setelah ayam aman, polisi kembali ke inti masalah. Polisi Joko, oke, Pak. Jadi balik lagi, Bapak tetap salah. Gak bawa SIM, helm gak sesuai aturan, dan bawa muatan gak standar. Bapak, loh, Dik. Kalau SIM itu kan hanya kartu. Yang penting saya bisa nyetir. Kalau helm, yang penting kepala aman. Kalau muatan, yang penting ayam saya nyaman. Aturan kan harus manusiawi, Dik. Polisi Joko, tapi aturan lalu lintas itu dibuat supaya. Bapak, memotong. Dik. Saya dulu tahun 80-an juga pernah jadi hansip. Loh, itu mirip-mirip polisi kan? Jadi kita ini sebenarnya kolega. Orang-orang langsung ketawa lagi. Wih, Bapak hansip lawan polisi. Tiba-tiba lewat ibu-ibu naik motor metik tanpa helm, sambil bawa belanjaan segambreng. Polisi Joko refleks meniup fluid, tapi ibu-ibu itu cuma melambaikan tangan. Ibu-ibu, maaf ya, Pak Polisi, saya buru-buru, ayam di rumah mau dikasih makan. Bapak tua langsung nyeletuk. Bapak, tuh, lihat, Dik. Yang itu lebih bahaya. Saya bawa ayam hidup, dia bawa ayam lapar. Kerumunan pecah lagi. Polisi Joko hampir frustrasi. Bribda Joko akhirnya menarik napas panjang. Polisi Joko, Pak, saya kasih dua pilihan. Ditilang resmi, atau Bapak ikut saya ke pos biar jelas urusannya. Bapak, sambil elus ayam. Kalau ke pos, ada makan siangnya nggak, Dik? Kalau ada, sekalian saya sama ayam saya nebeng makan. Polisi Joko hampir jatuh pingsan karena Bapak itu benar-benar nggak ada lawannya. Dan kerumunan makin heboh, seperti nonton stand-up komedi gratis di pinggir jalan. Dengan wajah setengah pasrah, Bribda Joko akhirnya meminta Bapak tua itu ikut ke pos. Polisi Joko, ayo, Pak. Kita ke pos sebentar, biar jelas urusannya. Bapak, sambil nyalain PCX. Oke, Dik. Tapi hati-hati ya, ini PCX rawan ngambek kalau pelan-pelan. Sama kayak istri saya. Kerumunan langsung ngakak lagi. Polisi Joko menahan muka tegas, padahal hatinya sudah hampir menyerah. Mereka pun berangkat ke pos polisi di perempatan. Ayam di keranjang ikut geleng-geleng kepala, seakan tahu majikannya bikin onar. Begitu masuk pos, dua polisi lain, Pak Budi dan Mbak Rina, langsung melongo melihat Bribda Joko datang bawa Bapak tua dengan motor PCX plus ayamnya. Pak Budi, Jo, kamu nangkap maling ayam, ya? Bapak, cepat-cepat nyeletuk. Hei, saya bukan maling ayam. Saya cuma supir pribadi ayam. Mbak Rina sampai nyaris keselek kopi mendengarnya. Bribda Joko mencoba menulis tilang dengan serius. Polisi Joko, baik, Pak. Saya catat ya. Nama, Bapak Sutrisno, tapi di kampung biasa dipanggil Tris Legend. Polisi Joko, menahan tawa. Alamat, Bapak, Gang Kenangan nomor 7. Kalau nyasar, tanya aja rumah yang tiap malam ada suara ayam karaoke. Mbak Rina sudah nggak kuat lagi, sampai menutup wajahnya dengan buku catatan. Saat ditanya alasan kenapa nggak bawa SIM, Bapak tua itu malah pidato panjang. Bapak, Dik, SIM itu cuma kertas. Kertas bisa hilang, bisa basah, bisa dimakan rayap. Yang penting itu keterampilan dan pengalaman. Saya sudah naik motor dari zaman Soeharto masih gondrong. Jadi soal nyetir, saya udah profesor, Dik. Pak Budi, Soeharto gondrong.
Kerumunan kecil di dalam pos langsung pecah tawa. Tiba-tiba ayam di keranjang berkokok keras. Kukuruyuk. Bapak, nah, tuh ayam saya setuju. Dia bilang saya layak bebas. Polisi Joko, tepok jidat. Astaga, ini pos polisi apa kandang ayam sih? Setelah setengah jam, bukannya beres. Suasana pos malah jadi seperti pertunjukan komedi. Orang-orang luar yang tadinya nonton di jalan, sekarang ikut ngintip ke dalam pos. Akhirnya Pak Budi berbisik ke Joko. Pak Budi, Jo, kalau kamu terusin, bisa-bisa Bapak ini jadi ketua stand up komedi di sini. Gimana kalau kita kasih peringatan aja, lalu pulangin? Bribda Joko menatap bapak tua itu yang lagi asik ngelus ayam sambil nyanyi lagu dangdut. Dalam hati, ya Tuhan, ini tilang atau audisi hiburan rakyat. Dan begitulah, kasusnya makin konyol. Setelah diskusi panjang, akhirnya Pak Budi memberi isyarat ke Joko. Pak Budi, Jo, sudahlah. Jangan ditilang. Kasih peringatan aja. Kalau diterusin, bisa-bisa Bapak ini ngisi acara OVJ di pos kita. Bribda Joko menghela napas. Polisi Joko, baik, Pak. Jadi Bapak kami kasih peringatan saja. Lain kali bawa SIM, pakai helm standar. Jangan bawa ayam di PCX. Oke. Bapak, senyum lebar. Siap, dik polisi ganteng. Wah, terharu saya. Saya ini pertama kali ditilang, tapi ternyata dapat hiburan. Jadi saya mau kasih kenang-kenangan buat kalian. Bapak itu menurunkan keranjangnya, lalu mengeluarkan sebungkus plastik dari tasnya. Bapak, nih, saya kasih telur ayam kampung asli. Ada 4 butir. Buat tambah stamina kalau jaga malam. Semua polisi di pos bengong. Mbak Rina, loh, Pak, ini maksudnya suap atau sedekah? Bapak, sambil ngakak. Loh, bukan suap, Mbak. Kalau suap itu biasanya ada nominal. Kalau ini gratisan. Anggap aja hadiah door prize, karena kalian sudah sabar ngadepin saya. Orang-orang di luar pos langsung pecah ketawa. Ayam jadi tamu kehormatan. Tak berhenti sampai di situ. Bapak itu lalu mengeluarkan ayam yang tadi ribut. Bapak, nah, ini ayam si Mawar. Mau saya titip di sini sehari, biar pos polisi nggak sepi. Ayam ini pinter, bisa jaga malam juga. Polisi Joko, panik. Pak, Ini pos polisi, bukan kandang ayam. Bapak, ya justru itu, Dik. Kalau maling lewat, ayam saya pasti kokok. Lebih cepat dari alarm. Kerumunan makin ngakak. Beberapa sampai terpingkal-pingkal. Akhirnya, karena nggak tega, polisi menerima hadiah telur itu. Bapak tua bersiap pamit. Bapak, makasih ya, Dik-dik polisi. Kalian luar biasa. Jangan lupa, kalau nanti jaga malam ngantuk, pecahin telurnya. Stamina langsung jos gandos. Bribda Joko cuma bisa garuk-garuk kepala. Setengah antara malu, lucu, dan bingung. Polisi Joko, dalam hati, kalau semua pelanggar lalu lintas kayak bapak ini, mungkin jalanan Indonesia bebas macet, tapi penuh ketawa. Bapak pun melaju dengan santai di atas PCX-nya. Helm proyek masih nangkring di kepala, ayam kembali anteng di keranjang. Begitu motor hilang di kejauhan, suasana pos langsung pecah. Semua polisi ngakak bareng-bareng. Pak Budi, Jo, kamu resmi ditilang. Ditilang mental. Mbak Rina, nih, telur hadiahnya taruh di kulkas. Kalau beneran bikin semangat, kita patungan beli ayam bapak itu sekalian. Dan hari itu, pos polisi berubah jadi panggung komedi tak terduga gara-gara seorang bapak tua dengan PCX dan ayam kesayangannya. Setelah suasana pos agak reda, para polisi sudah kembali ke rutinitas. Bribda Joko mencoba menenangkan diri sambil menyeruput kopi. Polisi Joko, dalam hati, alhamdulillah, akhirnya beres juga. Semoga nggak ada drama lagi hari ini. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Tak lama kemudian terdengar suara knalpot PCX mendekat lagi. Brum, brum. Polisi yang ada di pos langsung melongo. Pak Budi, jangan bilang itu. Benar saja. Dari balik tikungan, muncullah si bapak tua PCX dengan helm proyeknya. Motor masih ada keranjang ayam. Dia berhenti persis di depan pos sambil melambaikan tangan. Polisi Joko, tepok jidat. Ya Allah, balik lagi. Bapak, Dik, Maaf, saya tadi lupa sesuatu. Mbak Rina, apa lagi, Pak? SIM, helm,
Atau akal sehat? Bapak, cengar-cengir, bukan. Saya lupa, selfie. Semua orang di pos langsung ngakak. Bapak itu buru-buru mengeluarkan HP jadul yang kameranya masih blurry. Ia minta semua polisi berpose di samping PCX dan ayamnya. Bapak, ayo, senyum ya. Biar saya kirim ke grup WRT. Biar mereka tahu saya habis ditilang polisi muda yang kece-kece. Klik. Foto pun diambil. Hasilnya agak miring karena ayam ikut nyundul kamera. Setelah selfie, bapak itu belum mau pergi. Bapak, oh iya, Dik. Ada satu lagi. Tadi kan saya kasih telur 4 butir. Saya lupa. Biasanya bonus 1 ekor ayam goreng. Tapi berhubung ayam saya cuma 2, ya ditunda dululah. Pak Budi, Pak, udah, cukup. Kami kenyang ketawa aja. Akhirnya bapak benar-benar pamit. Sebelum pergi, dia nyeletuk lagi. Bapak, ingat ya, Dik polisi, kalau besok saya lewat lagi, jangan ditilang. Soalnya ayam saya ini sudah hafal jalan ke pos. Nanti malah balik lagi sendiri. Dengan gaya santai, bapak itu tancap gas, meninggalkan pos dengan tawa yang masih tersisa. Di dalam pos, polisi-polisi saling pandang, lalu meledak tertawa serempak. Bakrina, fix, ini bukan bapak biasa. Ini bapak legend. Pak Budi, bukan ditilang, tapi ditulis sejarah. Bapak PCX paling kocak se-Indonesia. Sejak hari itu, setiap ada PCX lewat di perempatan, polisi-polisi di pos spontan deg-degan. Bukan takut pelanggaran, tapi takut yang naik. Bapak Sutrisno si Tris Legend. Dan cerita tilang berubah jadi cerita lawak yang tak akan pernah mereka lupakan.